Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita secara khusus hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi. Kita boleh memperingati peristiwa karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kayu salib, dan hari ini bersama-sama kita boleh memperingatinya sebagai sebuah momen yang sangat penting. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu. Dalam peristiwa Jumat Agung pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan menolong kami, Roh Tuhan menguatkan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan bersama, biarlah menjadi berkat dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa Jumat Agung pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39, 33 sampai dengan ayat yang ke-49 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima pembalasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa Jumat Agung pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, layakkah Yesus harus disalibkan? Sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita renungkan bersama. Layakkah Yesus harus disalibkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang menjadi
Sesuai dengan tema kita pada hari ini, layakkah Yesus harus disalibkan seperti seorang penjahat? Dan mengapa Yesus harus disalibkan seperti seorang penjahat? Mengapa Allah Bapa merelakan sang anaknya, yaitu Yesus, harus dihukum seperti seorang penjahat? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib terdengarlah sebuah suara yang keluar dari mulutnya, seolah-olah sang Bapa telah meninggalkan dia, dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Tentunya ia merasa begitu berat mengalami penderitaan ini. Dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mulai dari Taman Getsemani, ia ditangkap seperti seorang penjahat. Ia diperlakukan dengan tidak adil sampai kepada peristiwa penyaliban. Saudara, tetapi hal yang sangat menarik yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Mengapa Yesus harus mengalami penderitaan? Mengapa Yesus harus mengalami penyiksaan seperti ini? Kenapa Allah tidak hadir dan menyatakan kemuliaannya, membela anaknya yang tunggal, yang harus berteriak di atas bukit Golgota, yang harus berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 menerangkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Allah, dia rela meninggalkan kealahannya, mengenakan rupa manusia, bahkan juga mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati di atas kayu salib. Inilah karya penebusan yang Allah kerjakan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui peristiwa Jumat Agung pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama merenungkan karya penyelamatan yang Allah kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus di bawah tema, layakkah Yesus harus disalibkan? Yang pertama, mari kita memperhatikan ayat yang ke-33. Mengapa Yesus harus disalibkan seperti seorang penjahat? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara, Golgota adalah tempat penghukuman bagi para penjahat. Setiap penjahat yang dihukum mati itu dilaksanakan di Golgota. Pertanyaannya, apakah Yesus sama dengan seorang penjahat? Apakah Yesus adalah seorang penjahat sehingga dia harus dihukum mati? Dia harus dihukum di Golgota, tempat penghukuman para penjahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat kepada kita bahwa setiap mereka yang disalibkan, setiap mereka yang mati di Golgota, setiap mereka yang disalibkan, digantung, disalibkan di Golgota, ketika mereka mati, mayatnya, jenazahnya itu tidak dimakamkan. Itulah sebabnya tengkorak manusia berkelimpangan di sekitar itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang adalah Tuhan kita, Yesus yang adalah Raja, dalam sejarah karya penyelamatannya, ia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saudara dan saya yang harus disalibkan, saudara dan saya yang harus disiksa, saudara dan saya yang harus dianiaya, bukan Yesus. Tetapi Yesus mengambil alih karena dia mengasihi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, mengapa
Yesus harus disalibkan seperti seorang penjahat, supaya saudara dan saya sebagai manusia, pelaku-pelaku kejahatan, pembuat kejahatan, dilepaskan, dibebaskan untuk hidup melakukan kebenaran. Yang kedua, hal yang sangat menarik yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa di kayu salib ada sebuah doa pengampunan yang diperdengarkan oleh Yesus kepada Bapanya? Ayat yang ke-34. Saudara-saudara, ada sebuah doa yang Tuhan Yesus sampaikan pada ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, inilah kasih walaupun. Saya sering kali katakan kepada kita, manusia memiliki dua bentuk kasih. Kasih jikalau dan kasih oleh karena. Tetapi kasih walaupun hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus yang diperlakukan tidak manusiawi. Yesus yang tidak diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi ketika dia sudah di atas kayu salib, kedua tangannya dipaku, mahkota kemuliaannya diganti dengan mahkota duri, jubah kemuliaannya yang digantikan dengan secari kain. Tapi di salib itulah ada sebuah doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah doa yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya kita sebagai manusia tidak mampu berdoa sama seperti ini. Kita tidak sanggup berdoa seperti ini. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, yang keluar dari mulut kita adalah cacian, makian, kutukan. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Doa Yesus di kayu salib, doanya berlaku untuk saudara dan saya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukan saja doa Yesus untuk mereka yang menyalibkan dia, tetapi doanya itu juga buat saudara dan saya, pelaku-pelaku kejahatan. Saudara tahu dan saya tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika saudara melakukan kejahatan, maka doa ini juga berlaku untuk saudara. Pertanyaannya, maukah saudara bertobat? Maukah saudara mengalami pemulihan? Maukah saudara mau menerima doa dari Sang Yesus yang mati di kayu salib itu? Dia berdoa untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak lagi menjadi pelaku-pelaku kejahatan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39, kita melihat bagaimana kehidupan manusia yang begitu rusak. Kehidupan orang manusia yang begitu rusak, yang memperlakukan Yesus dengan semena-mena. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-35. Kekuatan politik yang mempolitisir peristiwa penyaliban Yesus, sehingga orang yang hadir di situ tidak mampu berbuat sesuatu. Ayat 35 bagian A, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Mereka tidak sanggup, saudara. Mereka tidak mampu. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat. Karena mereka tahu ada satu kekuatan yang begitu kuat yang melandasi, yang mempengaruhi peristiwa ini. Sehingga mereka berkata dalam hati, kalau seandainya kami membantu, kalau seandainya kami melawan, jangan-jangan kami harus ikut disalibkan. Yang kedua, bukan saja orang-orang itu tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi saudara perhatikan, para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin rohani, tetapi tidak memiliki kehidupan rohani. Perhatikan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, para pemimpin
politik tidak lagi memiliki hati nurani, memperlakukan Yesus dengan semena-mena. Mereka sudah menyalibkan dia, tetapi mereka juga mengejek. Mereka juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan ketika saudara mendengar bahasa ini, dikatakan, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Artinya apa? Mereka melihat Yesus sering melakukan mujizat. Mereka lihat Yesus sering menolong orang lain. Sehingga dengan lantang mereka berkata, kita mau lihat sampai di mana kekuatan Yesus mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau orang lain dia bisa nolong, apakah dia sanggup untuk menolong dirinya? Pernahkah kalimat, perkataan, bahasa sama seperti ini ada dalam pikiran saudara? Yang ketiga, sikap para prajurit terhadap Yesus. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asap kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 36 dan 37. Saudara, inilah kalau orang tidak hidup takut akan Tuhan. Sudah menyiksa orang, mengejek orang, menghina orang. Mereka hanya melihat kemampuan mereka untuk melihat Yesus hanya sebatas sebagai anak manusia. Karena apa? Karena pikiran mereka dibutakan oleh kehidupan mereka sendiri. Maka Alkitab mencatat kepada kita apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa mereka tidak saja hanya mengejek, tapi juga mereka menghina tentang keilahian dan kealahannya Allah. Yang berikut, penghinaan itu juga dalam bentuk tulisan. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak ingin mengatakan bahwa ini sebuah tulisan yang benar, tapi ini sebuah tulisan pengejekan, mengejek Yesus. Coba perhatikan, ini loh raja orang Yahudi. Kita melihat, mampukah dia untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Saudara, ingat, Tuhan sanggup lakukan apa saja untuk saudara dan saya. Tuhan bisa buat apa saja untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, hati-hati dengan setiap perkataan. Hati-hati kalau engkau mengejek Tuhan. Hati-hati kalau engkau menghina Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk Tuhan melakukan sesuatu. Dan yang kelima, hujatan seorang dari penjahat yang digantung bersama-sama. Bisakah engkau, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, dia disalibkan karena penjahat, sebagai seorang penjahat. Tetapi dalam kondisi ini dia katakan begini, kau kan raja orang Yahudi. Ayo selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Engkau kan Kristus, engkau kan Tuhan. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang ada, ingat, mari kita tetap menjaga sehingga setiap perkataan, kalimat yang keluar dari bibir mulut kita, perkataan kalimat yang mempermuliakan Tuhan. Yang keempat, kesadaran rohani terhadap orang karena pengenalan akan kuasa dan keilahian Kristus. Ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kepada kita, tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidakkah kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Saudara, ketika saudara dan saya menyadari akan hidup, maka apapun persoalan, apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita akan melihat dari sisinya Tuhan. Kita tidak akan melihat bahwa apa yang terjadi merupakan sesuatu yang seharusnya tidak pantas terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam peristiwa Jumat Agung ini,
mari kita mengingatkan saudara kita yang lain. Kita juga belajar menempatkan diri seperti seorang penjahat yang menegur temannya yang disalibkan bersama-sama karena melakukan kejahatan. Kita berani berkata kebenaran kepada orang lain. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Banyak orang ketika mengalami pergumulan justru mengejek Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan dia mungkin Tuhan izinkan supaya dia kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab mencatat kepada kita melalui peristiwa ini, seorang penjahat ini dia menyadari siapa dirinya. Itulah sebabnya dikatakan kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tidak sedang membela Yesus, saudara, tetapi dia nyatakan kebenarannya. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan dia adalah akibat daripada dosa, akibat daripada kesalahannya sendiri. Tetapi Yesus menerima hukuman itu, menerima penderitaan bukan karena kesalahan. Kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Dia tahu bahwa di salib ini dia akan mati. Dia sadar itu. Namun ada satu kerinduan. Tubuhnya boleh binasa, tetapi dia ingin bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus datang kedua kali. Bagaimana sikap Yesus ketika melihat respon dari seorang penjahat yang menegur temannya ini? Perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saudara, pertanyaannya, kalau kita tahu biasanya orang yang bertobat harus dibaptis. Pertanyaannya adalah kapan dia dibaptis. Tetapi ada satu pengakuan yang luar biasa, pengakuan yang tulus, pengakuan yang benar yang keluar dari mulut sang penjahat ini. Maka ketika dia tahu dirinya di hadapan Tuhan, dia rindu di akhir hidupnya dia akan bersama-sama dengan Yesus. Dan dia memohon kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dengan kata lain, detik ini juga berdasarkan pengakuanmu, berdasarkan iman, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Yang berikut, bukti nyata bahwa Yesus tidak seharusnya disalibkan. Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat 44 sampai dengan ayat 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Saudara, alam pun tidak mampu membuka matanya untuk melihat Sang Pencipta Yesus itu disalibkan. Dia menutup matanya, dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Itulah sebabnya Alkitab katakan kegelapan terjadi mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3. Gelap. Tandanya apa? Alam semesta pun tunduk dan memberikan hormat kepada dia. Yang kedua, tabir bait suci terbelah dua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa ada tembok-tembok pemisah yang memisahkan antara kelompok-kelompok tertentu. Tapi hari itu juga tembok itu harus diruntuhkan. Yang ketiga, terjadilah
bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Inilah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada kita Yesus tidak selayaknya harus disalibkan. Bumi tidak sanggup untuk menerima dia. Bumi tidak sanggup untuk menahan jeritan teriakannya Yesus. Maka terjadilah goncangan. Bumi gemetar. Seluruh isi bumi terampas keluar. Orang-orang mati yang percaya keluar dari kuburan, membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Saudara, peristiwa Jumat Agung hari ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa kegiatan ini, ibadah hari ini, walaupun kita merayakannya di rumah, tidak merupakan satu kegiatan yang biasa-biasa saja. Tapi disinilah, hari inilah saudara dan saya benar-benar memaknai penderitaan Kristus itu, benar-benar memaknai karya penyaliban Kristus itu. Oleh karena itu, yang terakhir, dampak daripada kuasa salib Kristus, ayat 47 sampai dengan ayat 48. Ada pengakuan akan siapakah sebenarnya dan Yesus itu. Matius 27 ayat 54 berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ada sebuah pengakuan. Tadi mereka mengejek, tetapi melalui peristiwa ini mereka berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Yang kedua, tidak saja ada pengakuan, tetapi kepala pasukan memuliakan Allah dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, di manakah hujatan dia? Di manakah penghinaan yang barusan dia sampaikan? Tetapi ketika terjadi gempa bumi, terjadi kegelapan 3 jam, terjadi banyak peristiwa saat itu, lalu dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan yang terakhir, ada penyesalan. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, Alkitab menceritakan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan kita. Satu hal yang saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jangan saudara mengeraskan hati. Jangan saudara mencoba-coba menghina Tuhan Allah. Jangan saudara mencoba-coba menghina firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat baru kepada saudara. Percayalah apa yang Ia katakan kepada kita, semuanya itu akan tergenapi. Di tengah-tengah situasi virus corona yang mewabah ini, saya ingin mengajak seluruh dan jemaat sekalian, mari kita terus memandang kepada Yesus. Pandanglah kepada salib Kristus, bahwa pada salib Kristus ada pemulihan. Pada salib Kristus ada kelepasan. Pada salib Kristus ada kesembuhan. Pada salib Kristus kita akan berkata, aku orang yang dimerdekakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah dengan peristiwa Jumat Agung hari ini, kita semua berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Hanya karena salib Kristus, melalui salib Kristus, aku boleh mengalami pemulihan, aku boleh mengalami pembebasan,
Engkau seharusnya tidak layak untuk disalibkan. Seharusnya akulah yang harus disalibkan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, yang telah menggantikan aku di kayu salib, yang memungkinkan aku boleh bebas. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menolong kita sekalian, meneguhkan kita sekalian, bahwa pada salib Kristus kita boleh mengalami kemenangan. Selamat menikmati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Berdoa Tuhan memberkati kami semua. Tolong kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, sehingga biarlah melalui salib Kristus kami boleh mengalami pemulihan. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami diselamatkan, dan kami juga dipulihkan dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu menerjemahkan, mengartikan firman-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.